Nah itu ini bincang-bincangnya sangat sederhana, sangat tidak formal. Kalau bisa nanti Pak Ito coba sampaikan ke kami tentang bagaimana selama ini Pak Ito menjalankan Korsek, Corporate Secretary dengan aturan-aturan yang baik, tapi juga tidak kaku. Ya. Saya melihatnya Korsek itu biasanya juga kaku berdasarkan kalau dia ada pekerjaan-pekerjaan legal, tapi kalau udah masuk ke pekerjaan komunikasi biasanya kekakuan itu harus dirubah, kira-kira gitu. Nah, kami mencoba untuk dalam channel ini, channel yang kita sebut namanya Utu and Friend. Oke, itu keren bener. Utu and Friend channel. Friend itu bukan friends, tapi PRAND, maksudnya adalah ini friend, kawan-kawan dari PR. Kita bicara tentang PR. Kemudian nanti Pak Ito sebagai friend kami. Kemudian juga nanti ada beberapa teman-teman lain mungkin akan kita wawancari hal yang sama. Ini pertama kali saya mencoba Utu and Friend channel ini untuk ketemu dengan Pak Ito. Kebetulan sekali Pak Ito bisa ada di tempat. Pak Ito namanya Bambang Pramusinto dengan kumis dan jenggotnya. Kalau nggak salah dulu pernah ditegur Pak Agus Martowardoyo ya karena gondrong. Iya, betul. Oke, terima kasih bro. Jadi Utu ini teman saya dari zaman dulu ya, dari zaman kita berapa puluh tahun yang lalu kita udah berteman, jadi kita tetap berteman sampai sekarang. Terima kasih. Jadi ini suatu kehormatan nih dapat kesempatan bicara. Jadi langsung aja bahwa kalau untuk Korsek itu Corporate Secretary itu nggak ada pakemnya ya. Pakemnya ada di aturan OJK yang mengatakan bahwa suatu perusahaan terbuka harus punya Korsek. POJK ya? POJK dulu POJK pasar modal, sekarang udah POJK sendiri, udah ada satu Korsek. Nah, seperti apa Korseknya itu dikembalikan kepada masing-masing institusi ya, masing-masing kebutuhan. Nah, kami di sini di Bank Mantap Korseknya itu mencakup 5 unit, 5 fungsi, dan di mana fungsi-fungsi ini diwujudkan dalam bentuk departemen. Oke. Jadi struktural. Jadi di sini perlu struktural. Jadi masing-masing departemen nanti punya fungsi fungsional ke bawahnya. Jadi dari Korsek ke fungsi itu bentuknya struktural. Yeah. Ini ada 5 fungsi. Yang pertama fungsinya fungsi Office of the Board. Office of the Board. OTB atau kadang-kadang disebut organisasi tanpa bentuk. Jadi Office of the Board itu sebenarnya adalah dia melakukan servis kepada direksi. Kan? Servis kepada direksi itu meliputi kesekretariatan, administrasi kita bagi lagi administrasi persuratan, administrasi keuangan. Ya, ini servis yang benar ya? Iya. Kantor ya, bukan kan ada juga perusahaan yang servisnya aneh-aneh. Ini pelayanan dalam arti seorang direktur kan membutuhkan seorang direksi ya, satu board of director itu membutuhkan administrasi. Nggak mungkin dia yang jalan. Nggak mungkin dia bikin surat sendiri kan, nggak mungkin. Dia harus ngedeal untuk jadwalnya, kemudian event, perjalanan dinas dan bla bla bla. Itu kan harus ada satu fungsi. Satu fungsi. Namanya Office of the Board. Dia pekerjaan utamanya tuh sebenarnya tiga macam. Satu kesekretariatan, dua protokoler, tiga event. Pak, sama nggak nih Kak? Karena kita dalam waktu yang hampir sama Pak kita mulai kerja nih. Di zaman dulu ada yang namanya biro direksi. Kurang lebih seperti itu. Karena usia udah walaupun Pak Ito sudah putih rambutnya semuanya, saya sih masih belum ya Pak. Tapi usia nggak jauh-jauh beda. Zaman dulu namanya biro direksi. Jadi ada sedikit perbedaan. Biro direksi itu lebih kepada ke Korseknya sendiri. Korsek itu biro direksi. Tapi dulu biro direksi biasanya ada biro direksi urusan hukum, biro direksi urusan yang biro direksinya sendiri. Nah, sekarang dengan fungsi yang sekarang, maka biro direksi itu menjadi corporate secretary. Dan fungsi biro direksi yang seperti itu yang dilanjutkan dengan yang kita sebut namanya Office of the Board. Jadi lebih kepada sebenarnya biro direksi ini, biro direksi. Jadi dia melaksanakan kegiatan direksi dari administrasinya, termasuk komisaris ya? Iya, termasuk komisaris. BOC dan BOD, Board of Commissioner dan Board of Director.
Karena yang sehari-hari ada di perusahaan kan direksi, komisaris kan jarang-jarang datangnya. Nah, nanti kita cerita komisaris, sekarang kita cerita direksi dulu ya. Kalau direksi ini dia membutuhkan kesekretariatan. Surat masuknya keluar, kemudian surat yang masuk kita distribusikan ke direksi, nanti dari direksi kemudian suratnya terus dikeluarin lagi, apa disposisinya, itu semua diadministrasikan. Nah, itu yang harus dilakukan oleh itu. Kalau yang benar itu semua tertata. Sekarang dengan zaman sekarang itu semua pakai online, pakai apa? Dengan sistem semuanya. Kalau zaman dulu kan kita manual semuanya manual semuanya. Tapi sebenarnya sama aja, hanya kalau manual kita pakai tangan, sekarang pakai sistem. Arsip sama juga. Arsip untuk kebutuhan perusahaan ini. Nah, jadi kebutuhan perusahaan ini kan dia sebagai kesekretariatan perusahaan, dia membawa nama perusahaan. Jadi surat masuk kepada direksi, kemudian didisposisi kepada fungsi yang lain, kepada divisi atau grup yang lain, nanti kemudian hasilnya nah, alur surat masuk keluar itu ditata sama si itu akhirnya juga kan tujuan akhir dari Polsek itu ke citra atau reputasi ya Pak ya? Iya, kalau kita tata sudah baik, tentunya kan brand itu terbawa dengan baik di sana ya. Kan ini contoh sederhana. Ada regulator ngirim surat ke kita, OJK ngirim surat ke perusahaan. Harus dijawab dalam waktu katakanlah 10 hari. Kalau surat itu terlambat, kayak terlambat diterimanya kesasar kemana, kemudian baru kemudian terusan ke direksi, baru disposisi, sehingga nyampe ke OJK-nya lewat dari 10 hari. Tidak sesuai dengan ketentuan. Tidak sesuai ketentuan. Itu yang kenapa? Pertama, reputasinya kena. Yang kedua, kena sanksi keterlambatan. Ketiga, kalau ternyata isinya penting, mungkin akan bersanksi sanksi finansial barangkali. Itu OJK. Kalau dulu pernah di Bank Mandiri ya Pak ya. Kan itu perusahaan TBK. Betul. Tentunya juga ada surat menyurat yang ke Bursa Efek. Dan kalau nggak salah di Bursa Efek itu ada tempat khusus untuk teman-teman media. Dan itu langsung dipaparin tuh di Bursa Efek. Teman media bisa lihat. Karena terlambat langsung jadi berita. Seperti itu kira-kira ya. Kalau itu langsung beritanya ke media. Kalau yang seperti itu, yang di teman-teman bursa media di bursa itu, kalau perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek, sudah TBK, itu dia otomatis punya kewajiban untuk menyampaikan keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi itu begitu kita pasang kita posting di sistem, itu langsung tahu sama teman-teman. Media langsung memonitor. Karena medianya sehari-hari nongkrongnya di sana kan. Jadi itu informasi yang paling cepat di sana. Sehingga apapun yang kita masukkan di Bursa Efek langsung dimonitor, langsung teman-teman media tahu, langsung disebarluaskan, baik itu mau berita negatif atau positif gitu kan. Kalau kita punya kesalahan tadi, makanya hati-hati tuh. Jangan sampai kita nggak sesuai aturan, ketahuan di luar, akhirnya citra reputasi kita. Itu ke situ juga. Itu tadi OTB, ini baru satu OTB yang kesekretariatan. Kesekretariatan. Terus OTB juga punya fungsi protokoler. Jadi kalau direksi atau komisaris pengen ada pertemuan, maka dia harus mengatur harus mengatur protokol. Kalau istilahnya zaman dulu tuh ganjel kursi, ganjel tempat gitu kan. Misalnya ada satu pertemuan ketemu dengan gubernur atau ketemu dengan menteri di satu tempat, ini salah satu tugasnya teman-teman di Polsek itu bagaimana direktur itu bisa dapat tempat duduk yang setara, gitu ya, bukan berada di belakang sendiri, gitu ya. Itu sebabnya dulu ada istilahnya di Mandiri ganjel tempat. Jadi si staf kita sudah harus lebih dulu datang ke satu event, kemudian dia duduk di situ sampai direktur datang. Itu ekstrimnya seperti itu. Tapi yang paling nggak kan direksi kan datang di suatu tempat yang baru atau di tempat yang baru kan dia nggak ngerti di mana pintu keluarnya, di mana masuknya, lewat mana duduknya, toiletnya sebelah mana. Nah itu tugasnya si protokoler. Begitu dia datang, dia memantau situasi sekeliling. Oh nanti direksi kita turun di sini, jalan ke arah sana. Kalau dia mau ke toilet arahnya ke sana, ini ke sana. Jadi protokoler itu bukan sekedar kita untuk senang-senangin direktur sebenarnya.
tapi ada tujuan dan arah juga, artinya juga ke citra kita juga. Karena semakin kita bisa menjaga direksi kita, kata tadi Pak Bro untuk bilang bahwa kita kesetaraan duduknya begini, itu kan pandai-pandainya si protokol untuk mengatur bagaimana dia bisa mendudukan direksi itu ke dalam tempatnya yang sesuai ada kasihan Pak, kalau kita di daerah nih Pak, kalau untuk ketemu dengan gubernur atau acara dengan gubernur ya, kemudian bank-bank umum yang kelas 1 urutan 1 sampai 8 mungkin dia ada di level paling depan. Yes. Nah, bank miliknya gubernur tadi Pak, Bank BPD itu malah berada di tempat di belakang garis belakang. Iya. Nah, itu saya nggak ngerti apakah salah satu fungsi protokol tadi yang harusnya terjaga. Mungkin ketemulah protokol dari Bank BPD tadi ketemu dengan pemegang saham gubernur. Harusnya seperti itu. Harusnya dia bisa menempatkan bahwa ini kan acaranya gubernur. Iya. BPD itu punyanya provinsi. Harusnya dia sejajar. Bahkan mesti di samping kanannya gubernur atau samping kirinya gubernur. Iya. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Teorinya begitu. Ntar dalam training saya bilang harus bilangin seperti itu. Jadi tugas protokol tuh nggak cuma nyenengin direksi gue mau ketemu mau kesana lo atur ini, nggak cuma itu. Kalau protokol yang benar lebih strategis. Jadi ada sebenarnya lebih strategis. Dia harus tahu medannya, dia harus bisa membaca situasi, dia harus mengamankan direksi atau deoninya, dia harus menempatkan direksi di tempat yang terhormat, paling terhormat kalau seperti itu. Itu protokol. Saya pernah lihat begini Pak, protokol juga ini kita belum masuk ke yang lain. Iya, belum masuk yang lain. Mereka tidak didandani dengan baju yang baik. Misalnya pakai batik, tapi batik pantai, batik Hawaii yang warna coklat kaki. Rasanya kan kalau dia ketemu sama orang-orang yang formal dengan baju itu kan kurang bagus. Walaupun fungsi dia sebagai staff, tapi kan rasanya apakah dia kan citra mewakili perusahaan, ambasadornya yang pertama keluar dia gitu kan. Harusnya dia dibekali, didandanin juga. Kalau kayak saya gini, kumisan jenggotan ya udah nggak masuk protokol gitu kan. Rambut gua yang jalan, anak gua itu harus ya kalau bisa ganteng kan relatif, tapi penampilannya bagus, bersih, kemudian percaya diri, kemudian bisa menempatkan itu pada posisi-posisi ini. Nah, itu untuk acara. Kemudian ada protokol yang di bandara. Yang dulu teman-teman kita tuh sama ini, mereka jago-jago di bandara. Bisa nyelip-nyelip kemana, bisa masukin ini. Kalau ekstrimnya katanya bisa memberhentikan pesawat. Itu zamannya Pak. Nah kayak gitu lah. Nah itu protokol juga fungsinya antara lain seperti itu. Jadi dia tahu jalan macet sampai ke bandara. Iya, lewat mana gitu-gitu. Nah itu salah satu fungsi protokol itu. Nah itu yang di OTB yang sedang ini. Nah kadang-kadang hal-hal ini kan sambil berjalan. Namanya BOD BOC kan beda-beda orangnya kan. Maunya juga macam-macam kan. Ada yang mau ditempel, ada yang enggak, ada yang ini. Tapi ada standarnya. Standar pelayanan seperti ini nanti di-adjust sesuai dengan kebutuhan masing-masing OTB-nya. Oke, lanjut Pak. Lanjutnya fungsi berikutnya adalah event yang sifatnya korporasi. Jadi ada kondisi-kondisi korporasi, bikin acara. Nah, si OTB lah yang bertugas untuk menyiapkan eventnya itu. Tentunya event-event itu harus bagus ya, apalagi kalau eventnya penyelenggaranya perusahaan kita mengundang pihak luar. Ya kan mereka tamu, harus diberi penghormatan. Sampai sejauh mana Pak? Misalnya event tadi Pak ya, koordinasi dengan Polsek, kan Bapak juga punya anak buah sekretarisnya direktur tuh. Itu linknya bagaimana? Apakah tercatat bahwa minggu ini ada event ini, minggu ini ada event ini? Kan setelah ada event banyak perusahaan tidak mengoptimalkan event tadi. Padahal itu ada nilai berita. Artinya teman-teman di media relation di bagian komunikasi ini nggak dikasih tahu kalau ada event bagus. Sebenarnya Bapak kita bisa jadi narasumber, media bisa diundang sehingga event tadi akan bisa terekspos yang positif ke luar. Sekretaris kita dengan tempatnya Bapak sebagai pimpinan, apakah sudah punya? Kita masih semuanya dilakukan dengan manual ya, dengan manual. Cuman kita menciptakan, kalau dulu kita ingat nggak, calendar of event. Nah, calendar of event itu kita buat
lebih sederhananya dalam bentuk mingguan dan harian. Iya. Mingguan dan harian. Nah, kalender event itu kita belas di grup yang satu divisi. Di situ ada teman-teman dari sekretaris itu juga bagian dari OTB, bagian dari Korsek, bagian dari OTB. Iya. Kesekretariatan ada departemen headnya ya. Ada departemen head. Nah, dia bertugas membuat agenda direksi mingguan dan harian. Mingguan itu disebar ke seluruh unit yang ada di satu divisi ini. Harapannya adalah tapi hanya kepada pimpinan, level pimpinan ya, nggak semua ke staff semua, karena kan Korsek itu menyangkut banyak rahasia. Iya, kan ada. Nah, ini di sini fungsinya adalah ini saat ini kalau perusahaan masih kecil kayak di sini kita bisa sebar ke semuanya, karena eventnya juga nggak begitu banyak. Tapi kalau perusahaan udah besar, tentunya kan ada satu penanggung jawab dan ada fungsi-fungsi masing-masing. Contohnya kayak komunikasi, dia punya pimpinannya. Nah, ada informasi yang disampaikan kepada pimpinannya. Nanti dia dasar informasi itu dia bisa membuat rencana kerja untuk pemberitaannya. Dan itu nantinya dikoordinasikan lagi untuk event, untuk mengeset waktunya dan segala macamnya. Nah, ini kita bicara dari sisi OTB-nya dulu. OTB-nya menyelenggarakan eventnya harus bagus. Jadi harus persiapan, rancangan, anggaran, biayanya, segala macamnya sampai event itu terlaksana. Nah, event itu bisa kemudian dikoordinasikan dengan Markom. Contohnya di tempat kami nih di Bank Mantap, kita punya satu program yang namanya Wirausaha Mantap Sejahtera. Itu bikin warung, membuat warung. Jadi para pensiunan. Warung baru atau apa? Warung baru. Wirausaha Mantap Sejahtera. WMS. Nah, wirausahanya itu dirubah menjadi Warung Mantap Sejahtera. Warung Mantap Sejahtera itu satu program yang dibikin oleh unit bisnis, kemudian dikemas untuk menjadi event dan pemberitaan. Ngomong-ngomong itu udah ada sampai Ciputat belum Pak ya? Ada. Kok nggak kelihatan ya Pak? Baru saya di Ciputat. Jadi kita di Jakarta ada. Jadi si ini yang punya adalah pensiunan. Kan kita bangun yang benar-benar dengan pensiunan. Iya. Nah, dengan pensiunan itu dia ada paketnya, paket 50 juta atau paket 80 juta, nanti disediakan barangnya. Warung tadi cuma lahannya punya pemiliknya dia sendiri ya, lahannya sama tempatnya punya dia. Nanti satu ruangan kosong ini dengan kita modal ambil paket yang 80 juta, nanti dikasih raknya, dikasih isinya, sama sistemnya untuk menjualnya. Pakai barcode-barcodean biar gaya gitu kan, barcode sederhana gitu. Sederhana, terus nanti supply-nya tuh di ini kan. Jadi kan Bank Mantap nih berkoordinasi dengan satu perusahaan namanya Indogrosir untuk mensuplai barangnya. Oh, tetap si Indo tadi ya Pak ya? Indogrosir yang menyediakan barangnya, menyediakan barang ininya. Nah, si pemiliknya. Jadi kalau udah ada grosir tadi nggak putus lah ya? Iya. Kan sering usaha-usaha grosir-grosir itu warung-warung tadi yang ngikut-ngikut. Iya, dia buka warung ini dia harus supply. Akhirnya ada supply. Iya. Mati tokonya. Betul. Nah, ini sekarang programnya ini kalau kita bicara dari sisi komunikasinya dan sisi eventnya, pada saat kita menjalankan program ini diluncurkan, maka ini menjadi satu hal yang bisa dijual. Karena siapa? Pelaku usahanya adalah pensiunan pegawai negeri. Pembiayaannya yang 50 juta atau 80 juta itu dari Bank Mantap. Kredit. Kita bicara berapa bunganya Pak ya? Jangan di sini. Ya, itu kemudian pembiayaannya, terus event penyelenggaraannya. Itu kan sesuatu yang bisa dijual dari sisi komunikasi. Minimal berapa lahan yang harus untuk tokonya tadi Pak? Nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Jadi bisa paketnya kalau 50 juta lebih sedikit barangnya, 80 juta lebih banyak, gitu aja cuman. Tentunya akan diukur juga ya. Iya. Tingkat kepadatan, penduduk betul, iya. Pasarnya. Ada semacam survei kecil-kecilan. Cuman memang ini untuk diutamakan untuk pensiunan pegawai negeri sipil atau militer.
Kalau swasta nggak bisa. Belum, karena programnya baru sampai untuk Adik saya swasta nih Pak pensiun. Nanti mungkin karena ini kan terkait sama pembiayaannya. Pembiayaannya adalah dari kredit dan kredit pensiunan gitu kan, dengan jaminan pensiunnya. Mungkin kalau adiknya di BUMN yang ada dana pensiunnya dan dana pensiunnya sudah. Tapi ngomong-ngomong kalau Bang Mata mau nge-branding di Ciputat, saya siap nih Pak. Ada Kalula Dapur Kedaung. Oke. Tinggal kita branding. Oke. Ya minimal untuk bulan puasa Pak. Oke. Ada takjil. Boleh nanti kita buat program itu, nanti kita buat program. Tahun lalu sih BJB yang ambil Pak. Oke, nanti kita buat. Boleh nanti ini aja penawarannya apa gini kan nanti kita ini kan. Tahun lalu BJB nggak tahu, kalau sekarang ini saya mau coba lempar lagi ke perusahaan lain. Oke. Boleh aja nanti kita ini kan. Nah, itu tadi ya fungsi. Yeah. Jadi bisa dijual tuh semuanya kerjasama. Itulah kolaborasi antar fungsi dalam satu divisi. Gitu. Nah itu yang dari sisi OTB-nya gitu ya tadi. Terus fungsi berikutnya adalah fungsi komunikasi. Iya. Nah, Utu kan sudah jago kalau komunikasi ya. Jadi komunikasi kita nggak usah bahas panjang lebar. Jangan. Tapi, sejauh mana kira-kira menurut Pak Ito?